Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu saudaraku sekalian, berjumpa kembali bersama saya di MHB Channel. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin membantah pernyataan nyeleneh dari salah seorang pendeta, yang mana pendeta tersebut yaitu Bapak Syaifuddin Ibrahim meminta Kementerian Agama untuk menghapus 300 ayat yang diduga kuat mengajarkan kekerasan atau radikalisme atau terorisme. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu pernyataan ini sangatlah ngawur dan tidak berdasar, karena ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah tentu ada kaitannya dengan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Jadi tidak tepat sekali kalau ayat tersebut kaitkan dengan zaman sekarang, di mana Indonesia saat ini berada di zona yang aman, yang tidak ada peperangannya. Intinya Bapak Ibu, beliau Bapak Syaifuddin Ibrahim itu di samping meminta Kementerian Agama untuk menghapus 300 ayat, beliau juga menfitnah bahwasanya pondok pesantren yang ada di Indonesia ini merupakan sumber terorisme. Sekarang kita bahas sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 190, di mana Allah berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita. Artinya apa? Apabila kita tidak diperangi, kita tidak diserang, tidak disakiti, maka tidak ada alasan untuk kita menyerang mereka. Maksudnya apa? Contoh, umat Islam saat ini. Umat Islam saat ini damai, tentram, sejahtera, bahkan bisa hidup berdampingan dengan orang non-muslim. Orang Kristen tidak memerangi umat Islam. Begitu juga agama lain, orang Hindu, orang Buddha, dan orang Katolik tidak memerangi Islam. Maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk memerangi mereka. Gitu. Sebaliknya, apabila mereka memerangi umat Islam, baru tuh Allah memerintahkan kita untuk memerangi mereka, gitu loh. Jadi ayat yang berkaitan dengan peperangan itu ya berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di zamannya Nabi, di mana umat Islam diperangi oleh kaum kafir Quraisy, sehingga umat Islam membela diri dengan cara memerangi mereka juga. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau seumpama pondok pesantren itu disebut sarang teroris, sumber kekerasan dan radikalisme, maka ini juga aneh Bapak Ibu. Kita semua tahu bahwasanya di Indonesia ini sangat banyak sekali pondok pesantren. Dari Sabang sampai Merauke, tidak sedikit sekali pondok pesantren itu ada, baik di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, bahkan di Papua itu ada pondok pesantren. Nah, andaikan pondok pesantren itu sarang teroris, jelas sudah nggak ada Bapak Ibu. Seperti Candi Borobudur itu sudah dihancurin, atau mungkin banyak seperti
tempat-tempat ibadah yang lain, atau intinya kalau seumpama pondok pesantren itu sarang teroris, tentu orang-orang non-muslim yang tinggal di dekat pondok pesantren itu hidupnya terganggu. Ternyata umat non-muslim itu merasa tidak terganggu, merasa hidupnya aman dan nyaman meskipun berada di dekat pondok pesantren. Jadi pernyataan Bapak Saifuddin Ibrahim ini sangat ngawur sekali. Oleh karena itu saya sangat mendukung sekali apabila Menko Polhukam, yaitu Bapak Mahfud MD, meminta kepada kepolisian agar menangkap Pak Saifuddin Ibrahim. Mungkin itu reaksi saya dari pernyataan beliau. Mudah-mudahan Bapak Saifuddin Ibrahim segera sadar diri, tidak ngomong ngawur, karena ucapan beliau ini sangat menyakiti umat Islam, terutama saya sendiri yang berlatar belakang dari pondok pesantren. Sebelum saya menutup video ini, saya juga ingin promosi sedikit ya Bapak Ibu. Ini saya ingin mempromosikan ada sebuah kaflingan yang cukup luas. Harganya nggak terlalu mahal ya Bapak Ibu, sekitar 50 juta ke atas. Kaflingan ini terletak di Kecamatan Sedayu dan dekat dengan fasilitas umum seperti Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kecamatan Sedayu, kemudian dekat dengan Masjid Kanjeng Sepuh, dan juga dekat alun-alun Sedayu. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang berminat dengan kaflingan ini bisa langsung hubungi kami di nomor yang tertera di deskripsi. Intinya kaflingan ini cukup bagus dan prospek banget buat investasi karena dekat dengan fasilitas umum, dekat dengan jalan raya, dan dekat dengan tempat-tempat yang penting sekali seperti ATM, Bank BRI, dan lain sebagainya. Di samping itu juga dekat dengan pondok pesantren Al-Furqan yang diasuh oleh Ustadz Ainur Rafiq bin Gufron yang cukup terkenal, yang saat ini santrinya ada ribuan orang. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ila syiratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah